Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua. Ini tentang unsur-unsur aljabar. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang aljabar, kita akan mengenal dulu tentang unsur-unsur yang ada di aljabar. Dalam unsur-unsur aljabar ini ada beberapa materi yang nanti akan saya lewati karena durasi waktunya biar cepat di video. Salah satunya itu adalah sifat komutatif, sifat distributif, sifat asosiatif. Ini tidak saya jelaskan karena materi ini sudah saya ajarkan di matematika 1 atau di mata kuliah barisan dan aritmatika. Nah, yang akan saya titik tekankan sebelum kita masuk ke materi aljabar, ini saya kenalkan di dalam aljabar itu ada yang namanya pernyataan. Jadi ada pernyataan. Contoh pernyataan itu bisa dilihat di dalam slideshow ini. Saya menyediakan ada 5 pernyataan. Nah, pernyataan ini nanti akan terdiri dari 2 bentuk ya. Pernyataan itu ada yang namanya pernyataan terbuka, ada yang namanya pernyataan tertutup. Jadi pernyataan itu nanti ada 2 bentuk. Nah, kalau pernyataan itu jenisnya terbuka, jadi pernyataan itu belum jelas benar atau salah. Ya bisa benar, ya bisa salah. Itu namanya pernyataan. Nah, pernyataan terbuka. Kalau pernyataan tertutup, pernyataan itu nilainya sudah bisa ditentukan. Ya kalau nggak benar, ya nilainya salah. Contohnya adalah pernyataan yang pertama ini. Gunung Parangrango berada di Pulau Kalimantan. Nah, pernyataan ini bernilai, tahu burung pangrango? Nah, kalau belum tahu, ini bernilai salah. Kenapa salah? Karena Gunung Pangrango itu tidak di Pulau Kalimantan, tapi dia ada di Pulau Jawa. Nah, kalau ada pernyataan ini dan dia bisa kita nyatakan benar dan salah, berarti pernyataan pertama ini dia termasuk pernyataan yang tertutup. Jadi yang tertutup itu nilainya sudah jelas. Kalau nggak benar ya salah. Nah, saya berikan lagi contoh yang kedua. Danau Toba berada di Pulau Sumatera. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Nah, karena dia itu bernilai benar, maka pernyataan yang kedua ini dia dinyatakan sebagai pernyataan yang tertutup. Jadi intinya itu kalau pernyataan itu nilainya benar dan salah itu sudah jelas, maka pernyataan itu dinamakan dengan pernyataan yang tertutup. Contoh yang ketiga, nanti di operasi aljabar itu seperti itu. 7 plus 4 ditambah 4 plus 7. Nah, 7 plus 4 sama dengan 4 plus 7. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Nah, 7 tambah 4 itu kan 11. 4 ditambah 7 juga bernilai 11. Nah, nama yang nomor 3 itu nama lainnya adalah bersifat bersifat apa? Komutatif. Jadi 7 tambah 4 sama dengan 47. Itu nanti sifatnya komutatif. Pernyataan ini bernilai benar. Berarti yang nomor 3 itu termasuk pernyataan yang tertutup. Jadi saya simpulkan 1, 2, 3 ini termasuk pernyataan yang bernilai tertutup atau pernyataan tertutup. Nah, kalau yang terbuka itu contohnya adalah yang nomor 4 ini. Hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, ini pernyataan yang terbuka. Nah, ini saya tulis pernyataan yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena X itu bisa benar, bisa juga salah, tergantung kita menginputkan. Contoh, X adalah kucing. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Kalau X-nya diganti dengan dengan monyet. Nah, monyet itu kan kakinya 4 apa 2 ya? 2 ya. Yang satu anggap aja, yang 2 atas itu anggap aja tangan ya. Maka pernyataan ini bernilai salah. Jadi kalau ada pernyataan yang nilainya itu belum bisa ditentukan benar atau salahnya,
maka pernyataan ini bersifat terbuka. Contoh nanti di aljabar ini biasanya pakai X atau P. Contohnya ini, P min 3 lebih besar dari 10. Nah, maka pernyataan ini dinamakan pernyataan yang terbuka. Jawabannya ya bisa benar ya bisa salah tergantung nilai P. Ke depan nanti akan kita jadikan tertutup. Carilah nilai P sehingga pernyataan ini bernilai benar. Jadi kita disuruh menyatakan pernyataan terbuka itu supaya jadi pernyataan tertutup, syaratnya seperti apa. Nah, jadi ini contoh pernyataan yang terbuka. Jadi saya tekankan pernyataan terbuka itu adalah pernyataan yang belum bisa ditentukan benar atau salah. Contoh pernyataan terbuka lagi, kalau saya tulis di bawah itu contohnya ini, X ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini pernyataan juga, tapi sifatnya adalah terbuka. Karena kenapa terbuka? Karena ini nilai X-nya ini belum ditentukan. Nanti kalau kita ganti X-nya dengan 2, oh salah. Nanti X-nya diganti dengan 4, oh benar. Jadi baru kita bisa menentukan pernyataan itu benar. Kalau X-nya itu diganti supaya bernilai benar, atau diganti X-nya itu diganti supaya nilai salah, maka pernyataan itu baru yang tertutup. Jadi saya tekankan pernyataan yang terbuka itu adalah pernyataan yang belum bisa ditentukan nilainya benar atau salah. Jadi harus salah satu itu. Tapi kalau pernyataan tertutup itu adalah sudah jelas. Jadi contoh X plus 3 sama dengan 7. Nah, ini terbuka. Tapi kalau dijawab X sama dengan 4, maka 4 tambah 3 sama dengan 7, itu pernyataan yang tertutup. Nah, kita nanti akan mengoperasikan bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi kita nanti di dalam perkuliahan ini akan mengoperasikan atau mencari solusi dari pernyataan yang berbentuk ini. Ini namanya pernyataan aljabar. Nah, sehingga secara umum bentuk yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini bentuknya seperti ini bentuknya. Kalau ada pernyataan yang berbentuk AX plus B sama dengan AX plus B, bentuknya seperti ini. Contoh, nanti kalau saya berikan contoh misalkan 2X plus 3. Nah, kita harus tahu dulu nama-nama bagian yang ada di sini. Nah, yang X ini biasanya dikenal dengan nama variabel. Paham dari sini? Nah, kalau yang B ini biasanya kita namakan dengan nama konstanta. Nah, kalau yang A itu biasanya kita namakan apa ya? Saya lupa itu yang ini. Yang A itu kita namakan dengan istilah apa ya? Koefisien. Nah, tuh, yang A itu namanya adalah koefisien. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, tentukan nilai variabel. Oh, berarti yang dimaksud itu adalah nilai X-nya. Tentukan konstantanya, berarti yang dimaksud adalah yang ini. Kalau tentukan koefisien, berarti bilangan yang dikalikan dengan variabel, itu namanya koefisien. Nah, di dalam aljabar itu memerlukan yang namanya logika berpikir. Jadi aljabar itu memerlukan logika. Jadi tidak hanya kalimat-kalimat biasa aja. Jadi dia memerlukan beberapa logika. Salah satunya itu nanti ada logikanya yang menggunakan ini konjungsi. Konjungsi itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau konjungsi itu saya punya pernyataan P. Nah, konjungsi dengan Q. Nah, maka ini yang namanya logika. Logika P maka Q. Kadang-kadang kita pakai itu juga. Selain itu juga kita kadang itu pakai negasi. Jadi kalau konjungsi itu contohnya yang di bawah ini saya berikan contoh. Jika n kuadrat genap maka n genap. Ini contoh pernyataan yang menggunakan logika
konjungsi. Kita sering menggunakan itu juga nanti di dalam aljabar. Selain itu, selain konjungsi itu juga kita biasanya menggunakan negasi. Negasi itu contoh misalkan pernyataan ya, pernyataan negasi misalkan contoh yang ini ya, Gunung Parangranglo berada di Pulau Kalimantan. Negasinya itu adalah Gunung Pangrango tidak berada. Jadi biasanya kecenderungannya pakai kata tidak. Kalau ini 7 tambah 4 tidak sama dengan 4 tambah 7. Jadi biasanya itu bentuknya seperti itu negasinya. Jadi negasinya tidak sama dengan itu bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nah, jadi contoh negasi, misalkan saya punya ini X sama dengan 4. Nah, jadi negasi itu kebalikan dari ini. Nah, ini kalau misalkan ini P-nya bentuknya X sama dengan 4. Cara menuliskan negasi itu dia pakai kayak gini. Negasi P, bunyi pernyataannya itu ada 2. X sama dengan 4, bisa jadi X, nuliskannya X-nya kayak gitu. Saya rubah ya. X lebih dari 4 atau X-nya itu kurang dari 4. Jadi kalau negasinya sama dengan itu bisa lebih dari, bisa kurang dari. Jadi terkadang kita kalau nggak pakai ini, pakai konjungsi, juga pakai negasi. Kadang juga pakai disjungsi. Nah, disjungsi seperti ini, P maka Q. Nah, kalau ini bedanya, kalau konjungsi yang P maka Q, kita memastikan seumpama. Jadi ini namanya prasyarat ya. Ini seumpama ini benar, kita harus menunjukkan kalau ini juga bernilai benar. Jadi P konjungsi Q, dia kalau ada pembuktian yang model seperti ini, kita memisalkan yang depan itu bernilai benar, kita harus memastikan bahwa yang belakang itu juga bernilai benar. Karena itu langkahnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan yang di bawah itu bagaimana langkah-langkahnya. Apakah dia berlaku juga seperti itu. Nah, kadang kalau ini kalau yang P jika dan hanya jika, bukan salah ya. Kalau misalkan saya punya ini P maka Q. Nah, P maka Q ini nanti kita membuktikannya itu dengan menggunakan 2 cara. P maka Q, kemudian dan Q maka P. Terkadang ya kita nggak bisa langsung membuktikan P maka Q, kita tidak bisa, kita pakai kontrapositif. Jadi kontrapositifnya seperti ini, P maka Q, kontrapositif ya dibalik kemudian dinegasikan. Nah, namanya kontrapositif. Ini pembuktiannya tidak langsung, biasanya seperti ini, Q negasi Q maka negasi P. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Membuktikannya seperti ini. Contoh, saya berikan contoh ya. Alur logikanya entah itu bisa dipahami atau tidak. Ini kita contohnya ini. Kadang-kadang seperti ini. Jika n genap, n kuadrat genap, maka n genap. Jadi ada yang perlu kita ketahui itu seperti ini. Kalau ada bilangan dan dia itu dinamakan bilangan genap, ini informasi kalau di FYI, for your information. Jadi saya berikan informasi untuk sampean. Kalau ada bilangan genap, ya, jadi ada bilangan genap itu bentuknya seperti ini. Bilangan tersebut saya bisa beri nama K, maka K itu pasti, kalau dia bilangan genap ya, bisa dinyatakan dalam bentuk ini, 2n plus 1, dengan syarat n-nya anggota bilangan bulat. Contoh saya punya 4, bukan n plus 1, 2n. Contoh saya punya 4 genap enggak? 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali 2, genap. 3, nah kalau 3 nggak bisa dinyatakan 2 kali berapa, maka 3 itu bukan berupa bilangan genap. Kalau ganjil seperti ini. Nah, bilangan itu dinamakan bilangan ganjil
kalau dia bisa dinyatakan dalam bentuk K 2N plus 1 dengan N-nya anggota bilangan bulat. Itu syaratnya seperti itu. Contoh 4 itu kan nggak bisa dinyatakan 2 kali berapa tambah 1, karena 4 itu 2 kali 2. Tapi kalau 3 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali 2 tambah 1. Jadi kalau ada bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk ini namanya bilangan ganjil. Nah, kembali lagi ke contoh yang ada di sini. Saya kembalikan lagi ke contoh ini. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Nah, kita menggunakan pembuktiannya itu tidak langsung, yaitu menggunakan pembuktian kontrapositif. Kok nggak langsung, Pak? Karena kita punyanya cuma definisi bilangan genap. Nah, kalau ini kan kalau bentuknya P maka Q, kan kita nanti memisalkan pernyataan pertama itu bernilai benar. Nah, kita memisalkan N kuadrat genap. Nah, ini kan belum ada definisinya. Yang ada itu adanya definisi bilangan genap dan definisi bilangan ganjil. Jadi kalau N kuadrat genap itu belum ada definisinya. Sehingga dari sini kita nggak bisa langsung membuktikan ini. Nah, maka kita gunakan pendekatan kontrapositif. Caranya seperti ini. Pernyataan ini, jika N kuadrat genap, maka N genap memiliki kontrapositif. Kontrapositifnya gimana, Pak? Nah, kontrapositif itu kan seperti ini. Jadi kalau ada pernyataan awalnya ini, kontrapositifnya itu dia dibalik dan dinegasikan. Jadi kalau ini dibalik kemudian dinegasikan, jadinya sebagai berikut. Jika N ganjil, kan lawannya genap itu kan ganjil, maka kan ini P, maka Q-nya itu tidak lagi genap, jadi N kuadrat ini ganjil. Kalau ini kita baru bisa kita baru bisa membuktikan. Kenapa? Karena kita sudah punya ini N ganjil, itu kita punya definisi. Jadi kita misalkan ini bernilai benar, kita akan menunjukkan kalau diketahui N-nya ganjil, kita tunjukkan kalau N kuadrat itu juga berupa bilangan ganjil. Buktinya bagaimana? Buktinya seperti ini. Jadi logikanya, kalau ada pernyataan P maka Q, yang depan, yang P itu kita sugestikan benar, maka yang belakang atau Q-nya itu kita tunjukkan kalau dia itu bernilai benar. Tapi kalau ternyata setelah ditunjukkan nilainya salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Kita akan menunjukkan bahwa N kuadrat itu merupakan bilangan ganjil. Nah, buktinya bagaimana, Pak? Buktinya N kuadrat itu kan sama dengan, karena N-nya ganjil, N-nya itu kan berbentuk 2K plus 1. Saya balik ya ini. Kalau K sama dengan 2N plus 1, maka kalau N-nya ganjil bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1 dikuadratkan. Masih ingat ini? Nah, ini kalau menggunakan persamaan aljabar ya, 2K plus 1 itu kalau dikuadratkan ya jadinya 4. Ini nanti habis ini saya tes ini. Ini bisa nggak mengalihkan kuadrat ini, aljabar ini. Jadinya adalah 4K kuadrat plus 4K ditambah dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini, ketemulah ini 4K kuadrat tambah 4K, itu kan saya keluarkan duanya ya. Jadi 2K kuadrat plus 2K ditambah dengan 1. Jadi ini yang 2K kuadrat plus 2 plus 1 ini saya misalkan M. Jadi bentuk ini akan berubah menjadi 2M plus 1. Nah, kalau ada bilangan kok berbentuk 2M plus 1 dengan M-nya itu bilangan bulat. Kok bilangan bulat, Pak? Ya ini kalau nggak percaya ini, semua bilangan bulat kalau dimasukkan ke 2K kuadrat plus 2K itu jadinya tetap bilangan bulat kan. Jadi kalau semua bilangan bulat ditambah 2 tambah 1, oh berarti N kuadrat itu bisa dinyatakan 2 kali bilangan bulat ditambah 1. Oh, kalau begitu kesimpulannya apa? Oh, berarti kalau kesimpulannya N kuadrat bilangan ganjil. Nah, berarti kalau begitu N kuadrat ganjil ini bernilai benar. Nah, kalau begitu
karena kontrapositifnya itu bernilai benar, maka kontrapositif yang satunya juga bernilai benar. Jadi kalau ini bernilai benar karena kontrapositif ya, ininya juga benar. Berarti kalau jika n ganjil maka n kuadrat ganjil. Kesimpulannya ya berarti kalau jika n kuadrat genap ya maka n itu juga bernilai genap. Nah, kelihatannya pusing ya. Ya ini sistematika di logika. Jadi di aljabar itu juga menggunakan logika, tapi logika kita nanti logika yang sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya ini kalau untuk logika itu nanti akan saya jelaskan lagi secara detail, karena logika itu paling susah menjelaskannya daripada perkalian, pembagian, itu lebih enak. Tapi karena logika itu mengurai pola pemikiran, jadi menjelaskannya perlu strategi tersendiri. Nah, berikutnya itu adalah sifat urutan. Jadi sifat urutan itu yang perlu dipahami dulu, ini paling penting. Ini ada yang namanya itu trikotomi. Jadi ada sifat urutan itu trikotomi, kemudian ada ketransitifan yang ini, ada penambahan, terus ada perkalian. Nah, apa itu Pak sifat urutan? Yang pertama itu sifat urutannya seperti ini. Kalau ada dua bilangan, sebut X dan Y, maka dua bilangan itu pasti, karena tri ya, pasti berlaku salah satunya tiga sifat ini, yaitu bilangan pertama itu lebih besar dari bilangan kedua. Kalau enggak gitu, bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama. Kalau enggak gitu, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini, saya punya dua bilangan 2 dan 7, maka dari 2 dan 7 ini pasti berlaku kalau enggak 2 itu lebih dari 7, 2 itu kurang dari 7, 2 itu sama dengan 7, atau 2 itu lebih dari 7. Ternyata yang betul itu adalah 2 lebih dari 7. Jadi inti trikotomi itu kalau ada dua bilangan ya pasti mempunyai sifat ya kalau enggak yang satu lebih besar dari yang lain, kalau enggak gitu dua bilangan itu sama, kalau enggak gitu yang satu lebih kecil dari yang lainnya. Jadi itu namanya trikotomi. Ini penting juga, ini merupakan dasar, kelihatannya sepele tapi ini penting. Nah, berikutnya itu berlaku sifat ketransitifan. Ketransitifan itu seperti ini. Nah, kalau X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Contohnya seperti ini. 2 itu kurang dari 5. Kemudian pernyataan yang kedua, 5 kurang dari 8. Kesimpulannya apa? Ya kita bisa menyimpulkan ya 2 itu kurang dari 8. Ya ini kayak beruntun loh. Kalau 2 kurang dari 5, padahal 5 itu kurang dari 8. Kesimpulannya ya 2 kurang dari 8. Itu namanya sifat ketransitifan. Sifat yang ketiga yang nanti kita gunakan itu sebagai berikut. Kalau ada X kurang dari Y, kedua ruas ditambahkan, maka ya hasil penambahannya itu juga berpengaruh juga. Nilainya akan sama dengan atau berpengaruh terhadap sifatnya. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya seperti ini. Saya punya bilangan 2 kurang dari 5. Kan gini. Nah, masing-masing ruas saya tambah dengan 2. Masing-masing ruas saya tambah dengan 3 misal. Jadi yang ruas sebelah kiri 2 tambah 3, ruas saya kanan juga berlaku 5-nya juga saya tambah dengan 3. 5 tambah 3, maka kesimpulannya ya tetap. Jadi kalau ada dua bilangan, kalau ada 2 kurang dari 5, nah kedua bilangan itu yang sudah kurang itu ditambahkan dengan bilangan yang sama, ya hasilnya itu pasti yang kecil itu juga akan mendapat nilai lebih kecil daripada yang nilai yang besar. Jadi misalkan ada 2 kurang dari 5 juga berlaku 2 tambah 3 juga kurang dari 5 tambah 3. Kalau untuk perkalian ini memperhatikan bilangan positif dan negatif. Nah, contoh yang nomor 4 itu seperti ini. Saya punya 2 kurang dari 5, tetap ini aja ya. Nah, kemudian saya punya ini Z. Nah, saya misal kedua ruas ini saya kalikan dengan 3. Nah, 3 itu kan positif.
Berarti kita cek 2 kali 3, 5 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6, 5 kali 3, 15. Oh, nilainya tetap. Nilainya maksudnya yang ini loh. Nah, tandanya itu tetap kurang dari. Nah, kita bandingkan dengan misal kita nggak mengalihkan dengan 3, tapi mengalihkan dengan negatif 3. Jadi coba kita kalikan 2 kali negatif 3, yang satunya 5 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 itu 6, 5 kali negatif 3 itu min 15. Nah, nilainya itu tidak tetap tapi berubah. Jadi tandanya itu dia berubah. Intinya dari sifat nomor 4 itu, kalau ada tanda ini, tanda pertidaksamaan lebih dari kurang dari, kalau kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Tapi kalau dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya itu berubah bentuk. Ini penting karena kita nanti akan menyelesaikan operasi pertidaksamaan. Jadi dari sini saya simpulkan, sampai harus tahu sifat urutan. Jadi sifat urutan kalau ada dua bilangan itu mesti ada 3 kemungkinan. Yang satu lebih besar dari yang lainnya, bisa jadi yang satu sama dengan yang lainnya, atau yang satu lebih kecil dari yang lainnya. Nah, yang berikutnya sifat ketransitifan, yaitu kalau ada 2 pernyataan, bilangan ini lebih kecil dari bilangan yang kedua, bilangan kedua itu lebih kecil dari bilangan yang ketiga, maka kesimpulan bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan yang ketiga. Nah, ini kalau penambahan. Jadi kalau ada bunyi pertidaksamaan seperti ini, kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama, maka ya bentuk pertidaksamaan akan tetap. Tapi kalau bentuk perkalian dilihat dulu. Kalau dia yang dikali pengalinya itu positif, tandanya tetap. Tapi kalau pengalinya negatif, tandanya berubah bentuk. Nah, kurang lebih seperti itu sifat keurutan. Nah, sekarang kita akan melatih logika kita. Logika kita itu kita latih. Karena ini contoh ini. Apakah ini benar atau salah? Bagaimana cara menunjukkannya? Contoh, untuk semua X, semua nilai bilangan, semua bilangan lah, ini kita masuk bilangan real aja ya, semua bilangan jika dikuadratkan hasilnya lebih dari 0. Benar apa salah? Saya beri kesempatan mikir dulu. Nah, nomor 1 itu yang A, jawabannya adalah salah. Lah kok bisa Pak? Ya karena X-nya itu kalau kita misalkan 0, jadi kan semua bilangan, berarti kan 0 termasuk ya. Nah, kalau 0 kuadrat itu kan hasilnya 0. Tapi 0 lebih dari 0 kan bukan. Jadi 0 dengan 0 itu tidak lebih dari, tapi nilainya sama dengan dari sifat tadi, keturutan tadi. Bisa dipahami dari sini? Nah, sekarang itu bagaimana yang kedua, yang B? Kalau yang B itu berlaku seperti ini. Untuk semua bilangan yang negatif, jadi nolnya nggak ikut. Jadi yang B itu nolnya tidak ikut. Yang B itu logikanya nolnya tidak termasuk. Maka bilangan itu kalau dikuadratkan pasti lebih dari 0. Nah, kalau ini bernilai benar. Jadi yang menggagalkan itu kuadrat lebih dari 0 itu yang menggagalkan cuma satu bilangan, yaitu 0. Jadi nanti kita mencari manakah nilai bilangan yang tidak memenuhi, kadang-kadang seperti itu. Nah, coba contoh logika yang C. Logika itu harus agak mikir. Yang C itu contohnya seperti ini. Untuk setiap X terdapat Y, sehingga Y-nya itu lebih dari X. Jadi untuk semua nilai bilangan itu mesti ada nilai yang lebih besar dari bilangan itu. Logikanya seperti itu. Jawabannya benar atau salah? Ya jawabannya ya benar. Logikanya gimana Pak? Misalkan sampean ambil 4, oh masih ada 5 loh yang lebih besar. Saya sampean ambil 7, oh masih ada 9. Nah, yang D ini, nah D itu pro kontra. Kadang ada yang jawab benar, ada salah. Tapi yang betul itu jawabannya apa? Kita baca dulu.
terdapat Y, sehingga untuk semua X itu berlaku Y itu kurang dari X. Paham dari sini? Nah, benar atau salah ini jawabannya? Nah, yang betul itu jawabannya adalah salah. Kok bisa? Jadi kalimat ini menegaskan seperti ini. Untuk semua Y, maka semua X itu kurang dari Y. Jadi untuk semua Y itu berlaku semua bilangan itu kurang dari bilangan tersebut. Jadi ada yang mengatakan, oh ini loh ada bilangan 100, maka yuk wabeh bilangan mesti kurang dari 100. Jawabannya ya enggak, masih ada 101. Oh ada bilangan 300, masih ada 301. Bilangan 1 juta masih ada 1.000.001. Jadi tidak ada bilangan yang dia itu lebih besar daripada bilangan yang lainnya. Jadi tekannya ini. Nah, jadi dia itu menegaskan untuk semua bilangan. Nah, jadi ada loh bilangan tertentu yang nilai X-nya itu kurang dari bilangan tersebut. Jadi semua bilangan tuh kurang dari bilangan Y-nya itu. Jawabannya salah karena tidak ada. Jadi kita di dalam bilangan tuh tidak ada yang paling ujung atau paling tinggi. Nah, bentuk logika seperti ini harus sedikit dikuasai oleh sampean selaku yang belajar aljabar. Tapi nanti sambil pelan-pelan kita akan mempelajarinya. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Saya mohon maaf. Kita akan masuk ke aljabar mungkin minggu depan. Tapi sebelum ini akan saya tes dulu kemampuan aljabar dari mahasiswa saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.